Militer Israel merilis rekaman video detik-detik pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang tewas dalam operasi militer di Gaza Selatan Kamis waktu setempat. Video ini diambil menggunakan drone FPV, menunjukkan pemimpin Hamas duduk seorang diri di sofa di antara puing dan reruntuhan gedung. Kematian Yahya Sinwar ini disambut perayaan oleh warga Israel di Sderot, kota yang berbatasan dengan Gaza. Mereka turun ke jalan sambil menari-nari. Sementara itu warga Gaza berduka atas kematian Yahya Sinwar. Kematian Sinwar diyakini akan menurunkan kekuatan Hamas. Kematian Yahya Sinwar juga dinilai warga Gaza tak menjadi alasan bagi Israel untuk mengakhiri perang. Yahya Sinwar selama ini diklaim sebagai dalang dalam serangan 7 Oktober 2023 yang memicu serangan brutal Israel ke Gaza. Sebanyak lebih dari 42.000 warga Palestina tewas selama 1 tahun agresi Israel. Pemirsa, perang Israel dengan Hamas dan Hizbullah di dua mandala yaitu Gaza dan Lebanon membuat orang waras terus bertanya-tanya tentang nasib perdamaian di Timur Tengah. Apakah bangsa manusia harus menyerah dalam mencari cara untuk mendamaikan Israel dengan dua seterunya itu? Sementara pecinta perdamaian tidak berhenti berharap kecamuk perang terus berlangsung, saling membalas serangan, termasuk tindakan Israel membunuh pemimpin Hamas seperti sekuen tanpa ujung. Ini bak menyirap bahan bakar ke dalam tungku api yang sudah panas membara. Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio, jurnalis perang yang keluar masuk kawasan perang di Timur Tengah, Faisal Assegaf, dan juga Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdur Qadir Jailani, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Pak Dirjen. Pak Dirjen, apa kabar Pak? Kabar baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Pak Abdul Qadir. Terima kasih. Saya ke Pak Jalini dulu. Pak Jalini, bagaimana dengan nasib masa depan perdamaian di Timur Tengah? Ya, memang kalau kita lihat secara seksama apa yang terjadi hari per hari, memang prospeknya memang semakin menyedihkan karena kita melihat bahwa Israel terus melakukan eskalasi, apalagi tindakan Israel yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum internasional masih terus dilanjutkan. Kita mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu Israel melakukan blokade di Gaza Utara, bahkan juga melakukan serangan terhadap berbagai fasilitas medis termasuk rumah sakit Indonesia. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, suatu tindakan yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya Indonesia terus melihat bahwa masyarakat internasional perlu bertindak secara tegas karena kita tidak dapat membiarkan semua tindakan Israel tersebut tanpa hukuman. Ya, kalau kita lihat Pak Dirjen, aksi yang dilakukan oleh Israel itu memang sepertinya tidak ingin menghentikan kekerasan atau peperangan. Tidak ada muatan atau visi menuju perdamaian. Anda melihat seperti itu atau bagaimana Pak Dirjen? Ya, memang sangat disayangkan bahwa taktik dan strategi yang dilakukan oleh Israel saat ini jelas mengarah pada genocide, yaitu mereka berusaha menghapuskan rakyat Palestina dari Gaza. Hal inilah yang sangat kita khawatirkan, oleh karenanya kita tentu ini keadaan semakin mendesak, korban sudah melampaui dari 42.000 orang. Ini sebuah angka yang sangat fantastis. Dan kita lihat juga hampir 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang di Gaza telah terusir dari rumahnya. Ini merupakan tindakan yang sama sekali di luar batas kemanusiaan. Sampai pada titik ini, dunia internasional masih diam saja, Pak Dirjen? Saya bukan mengatakan dunia internasional diam, tapi saya lebih suka mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga internasional yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini tidak mampu menyelesaikan persoalannya. Oleh karenanya hal ini merupakan potret bahwa tata dunia baru di dunia saat ini telah mengalami krisis legitimasi karena kegagalannya mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Artinya suara keras kita melalui PBB masih kalah keras dengan dentuman senjata dan rudal Israel, Pak Dirjen. Ya, saya dapat katakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Dewan Keamanan jauh dari cukup, karena kita ketahui bahwa Dewan Keamanan PBB sebagai penanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian internasional tidak dapat bertindak secara signifikan untuk menghentikan pelanggaran hukum tersebut. Baik, saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, setelah Anda melihat video yang dalam pengantar dialog kita tadi juga bagaimana Yahya Sinwar kemudian harus meregang nyawa di ujung senjata Israel. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, apa yang dilakukan Yahya Sinwar menjadi teladan bahwa seorang pemimpin itu bukan bersembunyi di belakang, tapi dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebagai seorang pemimpin dia berani tampil di front, artinya dia membantah semua sangkaan Israel bahwa dia bersembunyi di dalam terowongan, dia memakai sandera sebagai perisai diri, ataupun dia memakai bahan peledak seperti yang dilakukan Usama bin Laden yang terpojok meledakkan diri ketika terpojok oleh pasukan Amerika. Tapi Yahya Sinwar membuktikan bahwa dia memang benar sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang istilahnya mujahid yang berani tampil di depan. Dan ini tentu bakal menjadi semangat bagi perlawanan para pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam dan para pejuang lainnya, bahwa sebagai seorang pemimpin dia istilahnya tidak berada di belakang, tidak hidup enak, tapi dia mau sampai titik darah penghabisan. Artinya kematian Sinwar bukan berarti akhir dari perseteruan, bisa menambah perang lagi begitu ya? Ya, tentu saja, karena kan Hamas bukan baru kehilangan pemimpin. Selama perang Gaza mereka kehilangan, kita tahu ada Marwan Issa, wakil panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, ada Saleh Al-Aruri. Saleh Al-Aruri itu kepala biro politik, dia itu kepala biro politik Hamas untuk tepi barat. Kemudian juga kehilangan Ismail Haniya, itu kan sebuah kehilangan besar para pemimpin. Tapi kita tahu Hamas sudah memiliki mekanisme pemilihan pemimpin. Dan jangan lupa Hamas ini bukan sekedar organisasi politik atau organisasi militer, ini adalah gerakan perlawanan melawan pejuang, melawan penjajah, gerakan perlawanan pejuang untuk melawan penjajah. Di mana-mana semangat nasionalisme itu pasti sangat besar. Dan ditambah lagi kita tahu ada dalam syariat Islam kan ada membela tanah air, itu bagian dari jihad. Jadi orang-orang Palestina di Gaza yang tergabung dalam Hamas atau milisi lainnya seperti Jihad Islam dan lainnya itu adalah orang-orang yang siap mati karena mereka tahu ini membela tanah air, mengusir penjajah adalah bagian dari jihad. Iya, tolong luruskan saya Bang Faisal, karena dari perspektif Hamas ini adalah jihad. Tetapi bagi warga Israel, khususnya tentara Israel, yang mereka lakukan juga bagian dari jihad mereka. Ketemunya akan di mana ini? Ya, kita tahu pengiriman pasukan tentara Israel itu kan penugasan. Di mana-mana tentara kan punya keluarga, punya anak, punya istri, ataupun punya suami. Mereka pasti takut mati. Berbeda dengan para pejuang Hamas ataupun milisi lainnya yang mereka berjuang memang untuk membela tanah air mereka. Jadi motivasinya sudah beda. Apalagi kita tahu yang dikirim itu kan rata-rata orang-orang yang baru lulus ini wajib militer, dan tambah lagi mereka ini kan pasukan ini tidak kenal wilayah atau lapangan di Gaza. Terakhir itu Israel melakukan invasi ke Gaza ketika terjadi perang pada 2014. Artinya Gaza itu udah berbeda sama sekali, jarak 10 tahun, jarak 9 tahun ketika pecah serangan 7 Oktober 2023. Dan Israel sudah memblokade Gaza sejak Juni 2007. Artinya sudah lama pasukan Israel itu tidak tidak masuk ke Gaza. Oke, saya kutip statement Yahya Sinwar ya, yang pasti Anda juga dan Pak Dirjen sudah tahu bahwa hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh musuh dan penjajah kepada saya, Yahya Sinwar maksudnya, adalah membunuh saya dan saya pergi sebagai syuhada di tangan mereka. Ini kata-kata ini akan membangkitkan semangat yang lain tentu. Iya. Ya, tentu saja, karena kan kita tahu setiap musim panas Hamas itu melakukan pelatihan untuk anak-anak muda. Mereka bukan hanya dilatih keterampilan berperang, tapi mereka ditanamkan nilai tauhid dan jihad, bahwa membela tanah air itu bagian dari jihad. Artinya anak-anak ini diajar mereka harus siap mati untuk membela tanah air, mengusir penjajah. Dan jangan lupa, jadi doktrinnya memang perang mati gitu ya, siap mati ya. Iya, dan jangan lupa kekejaman yang dilakukan Israel dengan anak-anak yang melihat orang tuanya, terus saudara kandungnya, kakek neneknya, keluarga besarnya habis oleh pengeboman Israel, itu kan sama saja memunculkan pejuang-pejuang baru. Mereka pasti punya niat di dalam hatinya untuk membalas kematian keluarga mereka. Jadi tanpa ada doktrin pun mereka dengan kondisi yang seperti itu yang mereka alami, kepahitan,
kehilangan kenangan orang-orang tersayang, pasti ada motivasi. Apalagi memang faktanya Palestina sedang dijajah oleh Israel. Jadi memang semangat nasionalisme itu yang harus tetap diturunkan. Iya, dan kita tidak bisa lepaskan satu tokoh yang tentu sangat berperan dalam apa yang kita diskusikan ini, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Saya ajak Anda berdua kita simak pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikut ini. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Pak Dirjen, saya sering menemukan tokoh-tokoh atau pemimpin negara di dunia ini memang hobinya perang. Dan salah satunya yaitu Benjamin Netanyahu. Di periode sebelumnya dia menjabat juga tidak pernah sepi pemberitaan media dari aksi kekerasan, peperangan, bahkan saya pinjam istilah Anda, genosida. Bagaimana impian atau mimpi dunia internasional tentang perdamaian selama Netanyahu masih duduk pada kursi kekuasaan di Israel? Pak Dirjen. Ya, memang hal ini merupakan tantangan tersendiri, karena tadi saya sudah katakan bahwa selama ini masyarakat internasional, terutama dunia barat, selalu mengumandangkan tentang pentingnya penghormatan terhadap rule of international law, juga penghormatan hak asasi manusia. Namun malangnya ketika hal ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Israel, standarnya yang dilakukan cukup berbeda, dan sikap masyarakat internasional, tepatnya Dewan Keamanan PBB, karena telah didominasi oleh beberapa negara tetap Dewan Keamanan PBB telah gagal untuk mengambil tindakan. Hal ini sekali lagi saya katakan ini merupakan bukti bahwa tata dunia baru sedang mengalami krisis moral karena banyak negara mulai skeptis bagaimana negara-negara berkembang terutama Global South mempersoalkan bagaimana rule of law di tingkat internasional dapat diterapkan. Jadi ini merupakan tantangan. Dan orang-orang macam Netanyahu ini juga menjadi persoalan. Kita lihat sendiri saat ini adalah International Criminal Court sudah mengeluarkan arrest warrant terhadap Netanyahu. Dan kita lihat seberapa jauh bahwa arrest warrant tersebut dapat dilaksanakan. Baik Pak Dirjen dan Bang Faisal, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama NTV Prime Dialog. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda tengah bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita bicara tentang perdamaian makin jauh di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit menyerukan gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati di Beirut. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor 1701 menyatakan bahwa hanya tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh dikerahkan di Lebanon Selatan sambil menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Perhatian telah terfokus pada resolusi selama perang Israel-Hezbollah terbaru yang meletus bulan lalu setelah hampir terjadi baku tembak selama 1 tahun di lintas perbatasan. Meski ada ketentuan resolusi tersebut, Hezbollah tetap berada di Lebanon Selatan dan pada bulan Oktober tahun lalu mulai melancarkan serangan lintas perbatasan berintensitas rendah ke Israel untuk mendukung sekutu Palestinanya Hamas. الجامعة العربية بوقف فوري لإطلاق النار انسحاب إسرائيل والقوات الإسرائيلية من أراضي جنوب لبنان، عدم التدخل في لبنان، وقف عمليات القتل العشوائي، العودة للتنفيذ الفوري للقرار 1700 حتى إذا استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد تأكيد هذا القرار ويطالب بالتنفيذ الفوري
لكافة عناصره ومحاوره. نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، نطالب بالدعم الإنساني العريض القوي والفوري. لا يمكن أن يترك لبنان هكذا في هذه المحنة. Ya, itu Sekjen Liga Arab menyerukan. Tapi kita kan selama ini bukan kita ya, saya nonton di TV selama ini. Iya. Anda kan bolak-balik kan ke Timur Tengah. Dan kabarnya terakhir baru pulang dari Lebanon. Iya, Di kota? akhir bulan lalu di Beirut. Di Beirut. Ada pengalaman apa dari Beirut? Ya, saya di sana tuh dari tanggal 23 sampai 30, jadi saya sempat ada di sana ketika pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tewas. Saya nginap di kawasan Teluk Zaituna, itu jaraknya sekitar 11 km dari Dahia. Itu di selatan atau utara? Kayaknya utara. Utara, Jadi ya. Dahia itu di selatan Beirut, nggak jauh dari bandara. Itu basis Hizbullah. Permukiman Syiah lah, tapi mayoritas Hizbullah. Nah itu ketika serangan itu sore itu menjelang maghrib, saya lagi ada di pantai itu waktu itu. Pantai di sana 11 kilo aja jarak suara ledakan karena sangat hebat serangan itu kedengeran. Saya pikir bom suara karena bum 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 bum. Ternyata itu serangan Israel untuk menghabisi Hasan Nasrallah. Nah pas di sana juga ya saya sempat disangka mata-mata, sempat ditangkap sama Hizbullah. Oh, terus sempat diangkut oleh aparat? Tentara atau apa? Enggak, pertama Hizbullah. Jadi saya waktu itu habis ziarah ke makam mendiang Panglima Hizbullah Fuad Syukur yang tewas di Beirut 30 Juli sehari sebelum Ismail Haniyeh tewas di Iran. Kemudian juga Ibrahim Aqil yang tewas tanggal 20 September. Itu jadi saya habis ziarah dari situ saya nyebrang ke seberang jalan namanya Hari-Harik. Ya. Jadi Dahia itu ada nama kawasan Hari-Harik. Nah itu saya ngerekam hanya 16 detik, di detik ke-16 mobil saya tumpangi bersama staf lokal Ahmad, orang Dahia juga. Itu diberhentikan oleh Hizbullah, handphone saya dirampas, paspor diminta, adalah sekitar 3 jam kita ya istilah diinterogasi, ditanya-tanya, ditunggu. Habis itu setelah 3 jam kita diambil intelijen militer Lebanon. Diinterogasi lagi di kantor intelijen militer Lebanon. Terus kirain setelah itu kita bebas, ternyata dibawa ke penjara militer di Kementerian Pertahanan Lebanon. Itu adanya di lantai dasar bawah tanah. Berapa lama Anda ditahan? Itu kalau hitungan ditangkap itu jam 5 ditangkap oleh Hizbullah. Terus keluarnya besok malam habis isya lah. Karena kita nggak tahu. Karena di sana itu kan selnya itu ukuran lebar 1,8. Terus panjang 3 meter, dihuni 7 orang dengan saya. 7 orang? 7 orang. Kayak itu, ukuran toilet ya? Iya, dan nggak ada toilet di dalam. Oh. Terus nggak ada kipas angin, ventilasi cuma seukuran handphone. Iya. Seukuran handphone, terus jatah ke toilet hanya pagi, baik itu untuk mandi atau buang air kecil atau buang air besar. Tapi cuma semalam aja kan? Semalam. Akhirnya dibebaskan? Dibebaskan, ya, alhamdulillah. Setelah tahu Anda bukan mata-mata? Ya itu setelah proses interogasi lah. Ya nggak apa-apa lah, Bang Faisal sudah sah, udah wisuda jadi wartawan perang ya. Udah lengkap pengalamannya. Masuk tahanan tapi jauh di Timur Tengah sana. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Anda dan Pak Dirjen juga terkait dengan masa depan perdamaian. Kalau kita bicara tentang upaya gencatan senjata, menurut pengamatan Anda di lapangan, memungkinkan nggak itu terjadi? Ini kan kalau kita bicara perdamaian jangka panjang. Kalau terkait tentang Palestina, artinya ada negara Palestina yang merdeka berdaulat. Itu namanya perdamaian. Tapi kalau gencatan senjata itu kan jangka pendek. Nah, saya kira antara gencatan senjata baik di Gaza maupun Lebanon, itu Hizbullah tidak akan mau memulai atau Hamas tidak akan mau memulai. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sudah di atas angin. Bayangkan, serangan 7 Oktober 2023, 1.200 orang tewas, 250 lebih yang disandera. Sampai sekarang masih ada 101. Setahun lebih tidak bisa dibebaskan oleh pasukan Israel. Di atas angin ini indikatornya statistik korban tadi? Bukan hanya korban. Mereka bisa menembus pertahanan Israel. Mitosnya kan Israel kan negara paling kuat, baik secara militer maupun intelijen. Ternyata bisa dijebol oleh milisi. Artinya dalam posisi seperti ini tidak mungkin mereka menginisiasi gencatan senjata begitu? Iya dong. Karena Hamas, saya yakin Hamas akan mempertahankan momentum ini. Karena dengan perang Gaza yang sudah berlangsung setahun itu kan membuka borok semuanya. Bahwa pasukan Israel itu, semua dunia udah setuju. Kita tahu ICG sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel, agresi militer Israel di Gaza dan kekejaman militer lainnya itu sebuah genosida. Itu kan untuk pertama kali. Padahal perang yang dilakukan Israel udah sering, udah lama dan korbannya udah banyak.
Dari tahun 48 ya sejak itu. Terus kemudian juga ICC bahkan sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Galan. Artinya kan ICC dan ICJ udah sepakat nih orang penjahat perang. Itu kan dengan, coba kalau nggak ada serangan 7 Oktober, coba kalau perang nggak berlangsung lama, mungkin nggak buka. Terus berarti kedua, dari perspektif peperangan ini momentum dong. Momentum, ya? Jangan makanya, malah menurunkan tekanan ya. Iya dong, karena tidak pernah ada yang menyangka sebuah milisi dari wilayah yang diblokade sejak 2007, artinya 16 tahun bisa menembus pertahanan. Kan itu kan nggak ada orang ngebayangkan. Nggak ada orang ngebayangkan milisi yang secara sistem, terus pelatihan, ataupun anggaran, ataupun persenjataan pasti jauh lah di bawah Israel. Yang miliaran dolar. Yang kedua kan, kalau misalkan Netanyahu juga nggak akan mau. Karena kalau dia gencatan senjata, narik mundur, kan itu tuntutan Hamas. Tarik semua mundur, hentikan perang, terus bantuan kemanusiaan, baru kita ngomong pertukaran tahanan. Artinya kan kalau Netanyahu mundur itu sama aja mendeklarasikan secara resmi kekalahan Israel. Yang faktanya di lapangan sudah kalah. Ini menarik. Pak Dirjen, saya tidak akan mengendorse soal pertahanan keamanan atau kekuatan militer. Tetapi tentu kita semua visinya adalah perdamaian dunia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar negara kita juga. Cuma, apakah dasar-dasar pengalamannya Bang Faisal tadi, dan Anda juga tentu paham kondisi di sana seperti apa. Kalau kita berangkat dari kondisi sekarang ini, Pak Jailani, mungkinkah keinginan dunia internasional untuk gencatan senjata itu bisa terwujud, sehingga perdamaian permanen bisa kita raih, Pak Dirjen? Terima kasih. Pertama, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa semua carut-marut situasi keamanan di Timur Tengah terjadi karena persoalan Palestina. Persoalan Palestina merupakan akar persoalan yang semua yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karenanya, mau tidak mau kita harus selesaikan. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah, pertama adalah terus berlanjutnya peperangan yang dilakukan oleh Israel, dan kemudian kedua bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina secara abadi, yaitu solusi jangka panjang. Kita tahu bahwa untuk mewujudkan gencatan senjata juga bukan langkah yang mudah. Tadi Pak Faisal mengatakan bahwa sulit bagi Israel untuk menghentikan, untuk menerima gencatan senjata. Mengapa? Karena menurut hemat saya paling tidak ada dua alasan. Alasan pertama karena memang secara strategis saat ini tujuan utama Israel adalah bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan illegal occupation. Illegal occupation, penjajahan harus terus dilanjutkan. Satu-satunya jalan yang dilakukan adalah melakukan ethnic cleansing atau pembersihan etnis melalui genosida. Jadi peperangan ini jelas target utamanya melakukan ethnic cleansing. Ini yang menjadi akar persoalan yang mempersulit kita untuk mewujudkan gencatan senjata. Dan yang kedua adalah aspek politik domestik di Israel sendiri. Bahwa kita mengetahui bahwa Netanyahu juga menghadapi berbagai persoalan politik domestik. Dan tentunya dengan berlanjutnya peperangan ini terus, yang bersangkutan dapat mengharapkan untuk menghindari tanggung jawab ataupun konsekuensi politik domestik, sehingga dapat mengalihkan isu dari isu dalam negeri menjadi isu internasional, yaitu dengan menciptakan ancaman ini. Ya, ini terakhir kita diskusikan juga dengan Pak Dirjen, lagi-lagi semua urusannya Netanyahu dengan kepentingan politik dalam negerinya dan tekanan dari mana-mana pun ternyata juga tidak mampu. Pak Dirjen, bukannya saya pesimis, tetapi PBB, Dewan Keamanan, kemudian Liga Arab juga sudah berkali-kali menyerukan untuk melakukan penghentian aksi-aksi genosida tersebut, tidak mampu bersuara banyak juga. Negara kita mungkin bisa berperan lebih banyak, Pak Dirjen? Mengenai peran Indonesia, konstitusi secara tegas telah mengamanatkan agar negara Indonesia secara aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ketertiban dunia harus dipahami sebagai collective responsibility. Ketertiban dunia bukan tanggung jawab satu atau dua negara, melainkan sebuah collective responsibility.
merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional. Oleh karena itu, amanat konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kerangka diplomasi dan koridor internasional yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui, menurut aturan internasional, Dewan Keamanan PBB merupakan penanggung jawab utama kewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karenanya, Indonesia akan terus secara konsisten mengutuk semua tindakan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel di Gaza maupun di Lebanon. Indonesia secara lantang mendesak Dewan Keamanan PBB agar sesuai kewenangannya untuk segera bertindak dan menghentikan konflik yang terjadi. Malangnya, seperti tadi sudah dikatakan, harus diakui bahwa Dewan Keamanan tidak mampu menjalankan amanat tersebut secara efektif. Memang situasi ini menimbulkan rasa putus asa dan kekecewaan masyarakat internasional yang sangat mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang terus terjadi. Situasi ini tentunya menunjukkan kegagalan tata dunia internasional yang ada saat ini. Kenyataan ini merupakan tantangan khusus yang harus dilakukan ataupun diselesaikan secara bersama oleh masyarakat internasional, di mana Indonesia merupakan menjadi salah satu bagiannya. Ya, statement Anda tadi, Pak Dirjen, juga sudah dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya keberpihakan kita cukup jelas. Akankah ada perubahan arah kebijakan diplomasi luar negeri kita secara revolusioner kalau memang kita ingin berada di garda depan dalam mewujudkan perdamaian dunia, Pak Dirjen? Makna dan pesan terpenting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika pelantikannya adalah penegasan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip anti penjajahan, anti penindasan tetap menjadi ruh politik luar negeri RI. Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat upaya untuk menghentikan kekerasan yang kini semakin lebar. Pemberian bantuan kemanusiaan juga menjadi hal krusial yang harus diwujudkan. Dan yang lebih penting lagi adalah Indonesia akan terus mendorong terwujudnya solusi dua negara, terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang skeptis terhadap solusi dua negara, karena bagi Indonesia, solusi dua negara merupakan satu-satunya penyelesaian yang paling memungkinkan adalah dengan menjamin terbentuknya negara Palestina yang merdeka dengan batas negara yaitu sebelum tahun 67 dan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Indonesia tidak akan pernah berhenti sampai bangsa Palestina meraih kemerdekaan. Indonesia akan terus mengupayakan terwujudnya cita-cita tersebut melalui berbagai cara yang mungkin dilakukan dalam koridor diplomasi dan hukum internasional. Saya rasa more or less seperti itu pesan utama dan makna pernyataan penegasan kembali solidaritas Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, ada yang penasaran saya juga nih Pak Dirjen. Apakah sudah dibahas dalam rapat khusus dengan Menlu yang baru, Sugiono, terkait dengan rencana strategis soal isu Palestina dan Timur Tengah ini? Di Pejambon mungkin sudah ada pembicaraan tertentu soal ini, Pak? Tentu saja hal pertama yang kita bahas adalah mengenai persoalan bagaimana kita mengelola diplomasi kita dalam masalah Palestina. Dan seperti saya katakan tadi itu, dan sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, jelas bahwa Indonesia akan terus konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan karenanya Indonesia akan terus menyampaikan solidaritasnya untuk menghentikan semua kekerasan yang terjadi melalui gencatan senjata dan berkomitmen untuk melakukan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan two-state solution. Oke, baik. Bang Faisal, saya ingat Anda dulu pernah duduk di sini dengan saya, forum yang sama, program yang sama, waktu yang berbeda. Anda memberikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Waktu itu
masih calon ya, belum terpilih. Dan sekarang beliau sudah jadi presiden. Pernyataan dalam pidato presiden sangat tegas, mendukung ya perjuangan rakyat Palestina. Apa yang bisa Anda sampaikan? Yang menarik yang dari pidato ketika diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo itu menjelaskan prinsip kenapa kita bela Palestina. Kan dia bilang, kita ini bangsa yang pernah dijajah. Otomatis ya kita harus bela bangsa yang sedang dijajah. Nah jadi aneh kalau masih ada pihak-pihak di Indonesia, orang-orang Indonesia yang tiba-tiba dukung Israel atau menyalahkan Hamas yang berjuang untuk menghadapi penjajah Israel. Padahal Presiden Prabowo sudah bilang, kita itu bela Palestina ya karena kita sudah pernah merasakan dijajah, kita sudah pernah merasakan ditindas. Jadi itu yang sangat prinsipil dan saya kira itu yang baru pertama kali disampaikan oleh seorang presiden. Kan selama ini mendukung kemerdekaan, tapi Prabowo menyampaikan alasan yang sangat prinsipil. Nah dia juga menyampaikan juga bahwa akan mengevakuasi. Saya sih masih berharap karena kalau kita bicara ya seperti kata Pak Abdul Qadir tadi bahwa two state solution itu kan tanggung jawab bersama. Tapi untuk menaikkan leverage Indonesia saya tetap berharap ya Prabowo datang ke sana, berkunjung ke Gaza dan secara simbolik menjemput pasien-pasien yang akan dirawat dibawa ke Indonesia. Kan dia bilang pasien terus anak-anak trauma. Nah, itu akan meningkatkan leverage kita di dunia internasional termasuk juga terutama dalam isu Palestina. Dan dia akan menciptakan sejarah sebagai pemimpin negara ketiga yang mengunjungi Gaza sejak Israel mundur dari Agustus 2005 dari Gaza. Karena yang pertama itu adalah Emir Qatar, ayahnya Emir Qatar sekarang, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Kemudian itu Oktober 2012, Januari 2013 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Nah saya berharap ya Prabowo akan menjadi pemimpin yang ketiga sekaligus presiden pertama Indonesia yang menginjakan kaki di wilayah Palestina. Ya, kenapa harus Presiden Prabowo datang ke sana? Kalau bicara hanya seremoni simbolik saja, kita kan bicara bahwa dukungan, bantuan, apapun bentuknya dari Indonesia, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu sampai ke sana. Tidak harus presiden ada di sana. Artinya? Ya saya kira kan selama ini kan pejabat kita itu kalau mau berkunjung ke tepi barat agak kesulitan ya. Karena Israel kita tahu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika akan pelantikan Maha Abu Susa itu kan dia tidak bisa ke sana karena ada syarat yang dilakukan Israel. Kalau mau ketemu pejabat Palestina ya harus ketemu juga dong pejabat Israel. Nah paling mungkin itu kan ke Gaza. Karena Gaza itu kan sebelum perang ini kan itu kan bukan di bawah kontrol Israel. Sedangkan tepi barat itu kan presiden Palestina aja untuk keluar tepi barat harus izin dari Israel. Nah yang paling mungkin itu ya ke Gaza. Saya kira gongnya itu akan jauh berbeda. Karena saya berpikir gini, kenapa presiden harus ke sana? Pertama kita ini negara besar. Negara yang paling terdepan membela Palestina. Paling jujur lah. Karena kalau kita lihat Turki, Erdogan kan retorika mengecam. Tapi dia tidak berani memutuskan hubungan diplomatik. Kemudian negara-negara Arab setelah perjanjian Ibrahim, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko. Indonesia kan belum punya hubungan resmi itu sendiri. Nah maksud saya sekalian penegasan bahwa kita benar-benar ada di pihak yang sedang dijajah. Jadi Presiden Prabowo paling cocok ada di Gaza? Paling cocok ada di Gaza. Ya karena Gaza yang paling mudah dimasuki. Karena tepi barat tadi itu kan semua harus melalui koordinasi dengan Israel. Seperti itu. Kalau Gaza terbukti, ya walaupun saya tahu tanda kutip ada koordinasi, tapi itu kan tidak terlalu kelihatan. Karena pasukan Israel nggak ada di sana setelah gencatan senjata. Karena akan balik, kalau saya ditanya bagaimana nasib Gaza setelah gencatan senjata, itu akan kembali ke status quo. Hamas akan tetap berkuasa di sana, Israel akan ke sana. Cuma cara pandangnya akan beda. Artinya begini, Israel akan penuh ketakutan karena mereka teringat trauma 7 Oktober. Dan Hamas punya optimisme bahwa kita bisa melakukan hal yang sama, bisa mengulangi hal sama. Karena kita pernah melakukan hal itu. Oke, usulan Anda tentu bikin tambah pusing Pak Jailani ini ya. Tapi Pak Dirjen, mungkin Anda harus bisikin Presiden Prabowo ini ya. Dan juga Menlu Sugiono tentang bagaimana seorang presiden Republik Indonesia bisa menginjakkan kaki di Gaza. Dari aspek diplomasi luar negeri, bagaimana pentingnya seorang presiden Republik Indonesia berada di Gaza sebagai simbol dukungan kepada Palestina, Pak Dirjen? Terima kasih. Yang pasti tadi sudah saya katakan secara rinci bahwa konsistensi dan kuatnya komitmen pemerintahan saat ini untuk mendukung dan memiliki solidaritas yang cukup besar terhadap perjuangan Palestina sudah cukup jelas, dan karenanya Indonesia akan melakukan apa saja dan melalui berbagai cara yang mungkin dilakukan dalam koridor diplomasi dan hukum internasional serta praktek-praktek internasional yang ada saat ini. Yang pasti adalah
Indonesia akan mempertimbangkan semua langkah, semua sikap, sepanjang sikap itu, langkah itu dapat secara benar-benar dapat meringankan beban rakyat Palestina maupun menguntungkan perjuangan Palestina, dan segala langkah yang secara teknis, politis, dan dari aspek sekuritis memungkinkan, tentu saja kita akan pertimbangkan. Dan memang mengenai usulan itu, terima kasih Pak Faisal, kita akan catat. Terima kasih sekali. Tapi Pak Dirjen, saya mau tahu dari aspek diplomasi luar negeri, apakah ketika seorang presiden Indonesia berkunjung ke Gaza itu apa dampaknya secara langsung ya kepada negara kita atau kepada sosok kepala negara kita misalnya? Tentu saja kalau apabila berkunjung kepala negara Indonesia berkunjung berkunjung ke wilayah Gaza atau bagian dari teritori Palestina sebagai negara yang independen, itu merupakan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang bagus sekali. Tapi kita ketahui bahwa saat ini, hari ini, bahwa Gaza ada di bawah pendudukan Israel. Ya. Ini sesuatu yang saya tidak bisa menjawab sesuatu yang spekulatif ataupun yang tidak jelas situasinya. Jadi kita akan memikirkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan itu sepanjang situasi yang nyata sudah ada di hadapan kita. Ya, dan kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi kita boleh menunggu mungkin pada saat Gaza kemudian dikuasai atau tidak dikuasai oleh Israel, peluang itu bisa ada Pak Dirjen? Ya, tadi saya katakan bahwa dukungan Indonesia adalah untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina. Tentu saja Indonesia menjadi salah satu negara pertama akan berkunjung apabila Palestina dapat memperoleh status kemerdekaan. Iya, baik. Pak Dirjen dan Bang Faisal, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, militer Israel atau IDF telah mengonfirmasi menyingkirkan pemimpin Hamas dan perencana serangan 7 Oktober Yahya Sinwar. Lalu sebenarnya apa dampak dari terbunuhnya Sinwar? Akankah mempermudah atau justru mempersulit tercapainya gencatan senjata? Kita simak liputan berikut ini. Terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer Israel di Gaza Selatan mendapat respon positif dari pemerintah Amerika Serikat. Begitu mendarat di Berlin dalam lawatan singkat ke Jerman, Presiden Joe Biden mengatakan pembunuhan Sinwar menguatkan kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Now's the time to move on. Move toward ceasefire in Gaza. Sure, we're moving in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for the war to end. Bring the hostages home. Pernyataan serupa diungkapkan penasehat Gedung Putih. Truly is an opportunity we need to seize together to bring about a better day for the people of Gaza, people of Israel, the people of the whole region. Sebagian analis memiliki penilaian serupa. Sinwar was very much an opponent and an obstacle to reaching a ceasefire deal that would release the remaining 101 hostages in exchange for either a temporary or a full cessation to the conflict in Gaza. Now that he's dead, new leadership might see the conflict in a different way and take this opportunity to change course. Yahya Sinwar adalah perencana serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan memicu serangan Israel ke Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza di bawah Hamas telah menewaskan lebih dari 42.000 orang. Yahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas pada Agustus lalu setelah pada akhir Juli pemimpin Hamas sebelumnya Ismail Haniyeh tewas dibunuh saat berada di ibu kota Iran, Tehran. Selain para pemimpin Hamas, Israel juga menewaskan pemimpin kelompok Hizbullah, Hasan Nasrallah, akhir September dengan serangan udara ke Lebanon. Tapi strategi Israel menyingkirkan satu persatu pemimpin kelompok militan dipertanyakan sebagian analis. You can't physically eliminate it. I mean, the U.S. military has said that. The Israeli military has said that. Amerika Serikat maupun Israel, keduanya punya pengalaman sendiri. When Israel invaded Lebanon in 1982 to force out the PLO, they ended up with Hezbollah. When the U.S. invaded Iraq in the name of anti-terrorism, you end up with ISIS. Sementara Gerson Baskin, seorang aktivis Israel yang beberapa kali terlibat perundingan pembebasan sandera, mendesak pemerintah Israel menawarkan pengampunan dan jaminan keamanan bagi siapapun yang masih menahan sandera. Asalkan para sandera dilepas,
baik pemerintahan Israel maupun Hamas didesak mencari solusi politik. And they need to recognize now that they have brought the killing of more than 42,000 people in Gaza and destruction of some 80% of all buildings in the Gaza Strip. This is because of Hamas launching a war against Israel. And they need to understand that they don't have a military option against Israel. Just as Israel needs to understand that there is no military solution to this conflict. There's only a political solution. Mengomentari kematian Sinwar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perkembangan ini membuka kesempatan baru untuk berdamai. Namun ia juga mengatakan akan melanjutkan serangan hingga seluruh sandera dibebaskan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, itu tadi liputan jurnalis VOA Yuni Salim. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini soal gencatan senjata sepertinya sulit sekali diwujudkan dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terbunuhnya Yahya Sinwar yang merupakan tokoh kunci Hamas akan membuat, kayak saya pinjam statementnya Bang Faisal tadi, semangat dan militansi mereka makin tinggi, makin kuat. Artinya semangat untuk berperang akan makin panjang ini. Komentar Anda, Pak Jalani? Memang begini, Mas. Saat ini Israel menerapkan beberapa strategi. Pertama adalah strategi melakukan dekapitasi ataupun decapitation, yaitu bagaimana melakukan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan. Dan kemudian kedua juga melakukan kemungkinan untuk di Lebanon melakukan ground invasion seperti yang dilakukan di Gaza dan maupun akan dilakukan di Lebanon. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah melakukan ethnic cleansing. Ketiga strategi itu jelas saat ini sedang diterapkan oleh Israel. Tapi persoalannya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Faisal tadi bahwa tampaknya semua strategi tersebut tidak akan pernah membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kita belajar dari sejarah bahwa strategi dekapitasi, membunuh tokoh-tokoh, apakah hal ini dapat menghentikan perjuangan? Kita lihat dari sejarah. Perjuangan Hamas, beberapa tokoh sebelumnya sudah dibunuh oleh Israel, tapi yang terjadi adalah muncullah tokoh-tokoh baru, pemimpin-pemimpin baru yang lebih kuat, bahkan lebih efektif. Itu yang terjadi saat ini. Dan begitu juga halnya dengan melakukan ground invasion ataupun invasi darat untuk menunjang ethnic cleansing. Hal ini sudah dilakukan, tapi kita melihat betapa besar korban yang dilakukan oleh Israel. Sampai hari ini Israel pun belum mampu melakukan, belum berani melakukan ground invasion secara besar-besaran di Lebanon, karena resiko yang akan dihadapi terlampau besar. Dengan demikian, saya melihat memang prospek untuk melakukan gencatan senjata semakin tipis dan semakin jauh karena sikap dan strategi Israel seperti itu. Kalau misalnya kita dulu pernah menyeret nama Slobodan Milosevic sebagai penjahat perang, mungkinkah Benjamin Netanyahu akan bernasib seperti itu, Pak Dirjen? Sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa saat ini International Criminal Court sudah menetapkan arrest warrant ataupun surat penahanan terhadap Netanyahu. Sekarang persoalannya bagaimana kita menerapkan penahanan itu terjadi. Karena semua penangkapan terhadap Netanyahu tidak terlepas dari kerjasama negara-negara di dunia. Kalau Netanyahu pergi melakukan suatu negara dan negara tersebut mau melakukan penangkapan. Tapi yang pasti apabila Netanyahu melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, tentunya dia tidak akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya ini tinggal soal keberanian negara-negara ya untuk melakukan penangkapan. Indonesia mau nggak tuh Pak Dirjen? Indonesia bukan menjadi pihak pada Statuta Roma sampai sejauh ini. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Faisal. Nah, ini sepertinya upaya diplomasi kita, Pak Dirjen juga tadi sudah sepakat, artinya memberikan sinyal gencatan senjata sepertinya akan masih jauh gitu. Yeah. Ini kata kuncinya karena terbunuhnya Yahya Sinwar? Sebenarnya bukan itu. Ketika Yahya Sinwar tewas itu wakil kepala Biro Politik Hamas untuk jalur Gaza. Itu wakilnya Yahya Sinwar. Karena sebelum dia jadi kepala Biro Politik yang berkedudukan dua, itu kan jabatan setara ketua umum. Ketua umum Hamas. Itu ya Khalil Al-Khaya dia bilang bahwa tidak akan ada pertukaran tahanan sampai satu, agresi dihentikan, pasukan Israel mundur dari Gaza, kemudian juga Hamas menetapkan akan terus berjuang sampai Israel, sampai ada negara Palestina dan tidak ada Israel. Artinya mereka itu sebenarnya
menolak Hamas itu dengan sikap yang dinyatakan pernyataan Khalil Al-Hayya itu menolak konsep solusi dua negara yang ditawarkan masyarakat internasional. Jadi karena kalau dia bilang tidak Palestina ya harus Palestina tanpa Israel. Iya, jadi menolak eksistensi. Kemudian ibu kotanya Yerusalem, bukan Yerusalem Timur seperti solusi dua negara. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Khalil Al-Hayya itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan mau menyerah. Berarti perang sampai mati ini. Iya, dan itu pernah di pernyataan juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah beberapa bulan lalu kan, masih sebelum setahun, dia pernah bilang bahwa kami siap berperang selama setahun atau lebih. Dan itu sudah dibuktikan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu sudah lewat 1 tahun. Sudah kan? lewat 1 tahun. Ya, meski kerusakannya yang kita bisa lihat sekarang ini. Kerusakan kalau nggak salah PBB pernah bilang itu 70% infrastruktur di Gaza sudah hancur total. Nah, persoalannya adalah apakah Netanyahu mau menyerah? Netanyahu ini ya seperti dikatakan Pak Abdul Qadir tadi, dia ini punya kepentingan politik pribadi untuk mempertahankan perang ini. Ya, dia suka dengan darah yang tertumpah gitu ya. Ya memang. Dia memanfaatkan kekuasaannya itu mengendalikan tentara, ya kan, untuk melakukan genosida. Iya. Dengan alasan menyelamatkan warganya yang jadi sandera gitu. Nah, ya itu tadi. Jadi saya kira kalau Netanyahu mundur itu sebuah aib bagi Netanyahu. Dan juga aib bagi Israel. Mundur, kan? Nah, iya, aib juga bagi Israel. Iya, artinya kan kalau Israel mau gencatan senjata dan memenuhi tuntutan Hamas, karena bola kan berada di tangan Hamas sekarang. Jadi Hamas itu netapin ya tadi yang seperti saya sebutkan tadi, jadi harus agresi di stop, terus pasukan mundur, terus bantuan kemanusiaan seluas-luasnya, baru bicara tentang pertukaran tahanan. Itu mereka sebenarnya ada lagi tuntutan lain, cabut blokade Gaza. Kan itu yang belum pernah disuarakan selama ini. Orang bicara solusi dua negara, tapi untuk memaksa Israel mencabut blokade Gaza dari 2007 aja nggak mampu. Orang bicara tentang solusi dua negara, memaksa Israel merobohkan tembok pemisah seperti tembok Berlin yang berdiri di tepi barat. Itu 750 km panjangnya dari 2002 berdiri, itu aja nggak mampu. Bagaimana kita berbicara tentang Palestina merdeka berdasarkan solusi dua negara yang bukan merupakan aspirasi bangsa Palestina, padahal untuk hal yang paling mendasar, salah satunya tadi blokade Gaza, kita tidak bisa maksa. Dunia nggak bisa maksa Israel untuk cabut blokade Gaza. Terus merobohkan tembok Berlin di tepi barat. Jadi saya pikir kalau bicara tentang, ya itu tadi, keyakinan saya, prinsip saya sih masih percaya bahwa Palestina itu ya cuma negara hayalan dalam konteks negara. Oke, lalu bagaimana pasca Yahya Sinwar? Ya, siapa yang kemudian akan mengambil alih kepemimpinan? Tadi Pak Dirjen menarik sekali ya, istilah negara-negara yang sedang terjajah itu kan mati gugur 1 tumbuh 1000, ya kan? Dan pasti akan ada Sinwar-Sinwar lain yang akan bermunculan, begitu? Sejauh ini menurut saya ada 5. Pertama adalah Muhammad Sinwar. Muhammad Sinwar itu abangnya Yahya Sinwar. Dia itu wakil Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam. Karena Marwan Isa udah tewas. Orang nomor 2 setelah Muhammad Daif. Panglimanya kan Muhammad Daif. Itu abangnya. Dan Israel pernah menyebarkan pamflet. Isinya 5 orang kalau tidak salah. Salah satunya Muhammad Sinwar. Barang siapa yang bisa memberitahu waktu itu, ya Sinwar belum ketahuan. Memberitahu keberadaan Sinwar ada hadiah. Kalau nggak salah $400.000. Yang kedua itu Musa Abu Marzuk. Musa Abu Marzuk pernah menjadi kepala biro politik. Yang pertama. Kemudian ada Khalid Mish'al. Musa Abu Marzuk sekarang anggota Biro Politik Hamas di pusat di Doha. Kemudian ada Khalid Mish'al. Khalid Mish'al itu mantan kepala Biro Politik dan dia sekarang sebagai kepala Biro Politik untuk diaspora. Jadi dalam struktur Hamas itu selain Majelis Syuro, di bawahnya ada kepala Biro Politik yang di Doha itu setara dengan ketua umum. Di bawahnya itu ada kepala Biro Politik untuk jalur Gaza. Waktu itu dijabat Yahya Sinwar. Kemudian kepala Biro Politik untuk tepi barat. Itu dijabat oleh Saleh Al-Aruri. Tewas Januari diganti oleh Saleh Jabarin. Kemudian kepala Biro Politik untuk diaspora itu Khalid Mish'al. Kemudian diaspora itu karena Hamas punya perwakilan. Ada di Arab Saudi, ada Libanon, ada di Malaysia, ada di Suriah. Artinya nama-nama lain yang siap menggantikan Sinwar banyak. Terus ada kepala Biro Politik di penjara. Nah, terus ada juga calon lain yaitu namanya Mahmud Zahar. Dia ini pemimpin paling senior di Gaza. Umurnya 79 tahun dan dia garis keras, berhaluan keras. Dan dia setahu saya belum keluar dari Gaza. Oke, mereka ini selalu disiapkan dalam posisi kondisi apapun ya? Ya, pasti mereka harus siap. Oke, ya. Pak Dirjen, ya ini dengan tidak bermaksud pesimis atau skeptis, tapi paling tidak selalu ada harapan meski kita tidak tahu kapan cahaya itu akan kita temui di ujung terowongan yang panjang ini. Bagaimana mungkin langkah
yang bisa dilakukan Indonesia untuk menggalang kekuatan dengan negara-negara yang senada, senafas dengan kita yang berjuang mendukung perjuangan Palestina, sehingga nanti perdamaian itu bisa terwujud, meski saya tidak tahu atau Anda juga tidak tahu kapan perdamaian permanen itu akan terjadi, Pak Dirjen? Memang upaya untuk mewujudkan perdamaian bukan upaya mudah. Tadi saya katakan bahwa ini merupakan collective responsibility, dan tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang saat ini dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina cukup besar dan sangat besar. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak pernah sebesar ini dalam sejarah. Ini merupakan suatu langkah penting, dan yang juga perlu kita perhatikan bahwa kedudukan Israel semakin lemah, semakin sulit, karena tidak pernah Israel menghadapi krisis moral dan krisis legitimasi seperti yang dihadapi hari ini. Oleh karenanya, meskipun kita mengetahui bahwa upaya untuk mewujudkan perdamaian itu sangat sulit, tapi tentunya Indonesia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berputus asa untuk terus melanjutkan solidaritas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan memanfaatkan ataupun menggunakan koridor diplomasi dan hukum internasional yang ada saat ini. Ya, artinya sambil kita berharap gencatan senjata akan terwujud, kita masih tetap bisa memberikan dukungan dalam bentuk kemanusiaan dan sosial ya, Pak Jailani ya? Tentu saja. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menggalang, dan ini sudah kita lakukan terus-menerus, dan kita akan melanjutkannya, menggalang upaya untuk mewujudkan gencatan senjata, untuk penghentian kekerasan sesegera mungkin, dan kemudian kedua adalah menjamin adanya penyaluran bantuan kemanusiaan, karena hal ini juga merupakan hal yang cukup penting karena kondisi rakyat di Gaza saat ini sangat memilukan. Dan ketiga adalah mengupayakan solusi politik yang secara permanen, yaitu melalui penyelesaian two-state solution. Oke, baik. Bang Faisal, agar tidak ada negara khayalan Palestina, langkah konkret yang harus dilakukan sekarang apa? Saya kira, kalau saya percaya ya, sebelum serangan 7 Oktober tidak ada orang yang berbicara Palestina. Kenapa? Karena kita baru merasakan pandemi COVID. Artinya semakin lama persoalan Palestina ini tidak bisa diselesaikan, isu Palestina tidak bisa menjadi negara berdaulat, nanti isu Palestina ini akan tenggelam. Karena kita menghadapi ancaman, isu yang mengancam peradaban manusia. Kita tahu kemarin COVID. Mungkin kalau nggak ada serangan 7 Oktober, walaupun nggak ada COVID, nggak ada orang bicara soal Palestina. Kan orang pada ngecam pada ini kan setelah ada serangan 7 Oktober, kemudian pecah perang Gaza, baru orang berbicara, baru orang aware lagi. Kan sebelumnya mereka lupa. Terus kita juga punya isu perlombaan senjata konvensional yang makin menakutkan. Terus juga ada krisis iklim. Itu akan membuat masalah Palestina tenggelam. Karena kita mau mulai dari mana menyelesaikan Palestina? Ya. Mau mulai, misalkan konsep negara Palestina itu sendiri. Hamas sudah menyatakan mereka ingin Palestina tanpa ada Israel. Khalil Al-Hayya setelah pidato Yahya Sinwar bilang gitu. Terus ketika perdamaian Hamas 14 faksi di Beijing, itu yang disebut adalah ibu kota Yerusalem. Ini klaim yang sama yang diminta oleh Israel melalui perjanjian dia punya undang-undang namanya Yerusalem Basic Law, hukum dasar Yerusalem tahun 1980, bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel yang tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Jadi sama-sama ini. Jadi saya kira ya itu yang tidak akan mungkin terjadi. Apalagi mereka punya sejarah permusuhan yang panjang. Seperti tadi saya bilang, banyak rakyat Palestina ataupun dari pihak Israel juga yang punya pengalaman pribadi menyakitkan, kehilangan orang kesayangan, kehilangan kenangnya. Mereka pasti punya motivasi untuk membalas ataupun ya itu tadi, membalas musuhnya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Tetapi setidaknya saya ingin tetap menyampaikan satu hal kepada kita semua, bahwa jangan pernah berhenti memiliki harapan ya, atau hope ya. Pak Dirjen Jailani, terima kasih sudah bersama kami. Tetap sehat selalu Pak. Sampai ketemu lagi. Bang Faisal, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di NTV Prime Dialog pertama. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali dengan beragam berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami.